kelas. Ayo kita belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa selesai. Doa selesai. Ini hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kali ini tuh kita akan masih membahas materi tentang zat dan perubahannya dengan subtopiknya yaitu perubahan fisik dan perubahan kimia. Baik, yang pertama apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Kita yang akan membahas sifat fisik dan kimia, perubahan fisik dan kimia, dan memisahkan campuran. Sebelumnya, adakah yang tahu tentang perbedaan dari sifat fisik dan kimia itu apa? Mungkin Mas El atau Mbak Retno? Ada yang tahu? Sifat fisik? Pembedanya apa? Mbak Putri apa? Zat baru. Zat baru itu untuk sifat apa? Fisik atau kimia? Kimia, baik. 18. Yang pertama sifat fisik. Ya, sifat fisik itu berhubungan dengan keadaan fisik suatu zat meliputi bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik leleh, titik beku, daya hantar listrik, ukuran partikel, dan massa jenis. Nah, manfaatnya itu ada untuk mengidentifikasi zat, pemisahan campuran. Kalau pemisahan campuran itu contohnya seperti apa? Filtrasi. Terus apa lagi? Ya. Terus manfaat selanjutnya itu ada penentuan kualitas bahan. Ada desain peralatan. Nah, desain peralatan itu tuh kayak pembuatan kulkas. Kulkas kan dalamnya di luarnya kan di bagian mesin itu panas ya. Itu mengaplikasikan dari sifat fisik. Kemudian ada untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia ini berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat untuk bereaksi secara kimia, meliputi mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Nah, manfaatnya itu memahami reaksi kimia. Anak-anak pernah praktikum kimia? Itu banyak reaksi kimia ya? Kemudian ada produksi bahan kimia. Sifat kimia ini berfungsi untuk pembuatan pupuk. Pupuk itu kan berasal dari bahan-bahan kimia. Komposisinya juga kan harus pas ya, maka diketahui sifat kimia. Kemudian ada identifikasi bahan, keamanan dan toksisitas, perlindungan lingkungan, dan yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan. Nah, dari sifat fisik dan kimia ini menghasilkan suatu perubahan. Perubahan ada dua, yaitu perubahan Fisik dan kimia. Nah, cirinya yaitu tidak membentuk zat baru dan zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Kayak ini. Ini apa? Garam. Ini petani garam ya. Petani garam sedang memanen garam dan Dengan angkong. iya, benar. Nah, bentuknya ini garamnya ini kan masih kayak mentah gitu ya. Bentuknya seperti apa? Kristal kasar ya. Terus ini apa? Garam Blok. garam Balok. bata ya, balok ya. Garam bata. Ini kan sudah berubah bentuk. Tuh. Dan yang terakhir itu Cairkan. Ya, benar. Ketiga ini bentuk dan tampilannya kan wujudnya kan berbeda, tapi memiliki sifat yang sama. Rasanya kan masih asing. Nggak ada perubahan bahannya kan tetap ya. Garam kan mengandung NaCl. Contoh nyata di sekitar kita, perubahan fisik itu seperti apa? Contohnya ada yang tahu? Kayu, ya meja. Dari kayu jadi meja. Terus kertas yang dari kayak gini besar bisa jadi kecil-kecil seperti ini. Ya. Terus kita lanjut ke perubahan Kimia. Perubahan kimia itu merupakan yang tadi Mbak Putri sebutkan
berubah membentuk zat baru. Terus zatnya itu tidak dapat kembali ke semula. Kira-kira kalau kayu udah dibakar kan nggak jadi arang kan udah nggak bisa bentuk kayak gini lagi ya. Iya. Jadi hitam gitu. Kalau dan juga itu merubah sifat dan strukturnya. Kan ini arang kan jadi rapuh ya, maunya tadinya kokoh jadi rapuh. Terus contoh sekitar kita tuh kayak roti basi ya, perubahan fisika. Ya. Ibu bawa roti, tapi nggak bisa dimakan ini. Ini nggak bisa dimakan. Urung kabeh aku. Makan itu basi. Iya. Yang benar ya. Tahu ya? Basi. Ini udah bentuknya aja udah kayak gini, udah basi, bau, terus banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Ya kayak gini ya. Ada jamurnya ya, Bu? Iya, ada jamurnya. Kamu banjir kok, Bu. Iya ya. Saya mau makan. Iya, ya ini contoh nyatanya ya, kayak di sekitar kita itu kayak roti yang kita sukai itu kalau kelamaan di ruangan terbuka kayak gini dan berhari-hari berubah jadi kemudian materi selanjutnya yaitu memisahkan campuran. Pemisahan campuran adalah proses pemisahan zat pelarut dan terlarut. Tujuannya yaitu untuk memurnikan zat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Zatnya bisa tahu gitu ya. Kan campuran itu terdiri dari lebih dari dua atau lebih dari dua zat. Ya. Ini kan? Ya, Bu. Ini apa? Teh ini campuran dari apa aja? Teh Gula. Teh gula. Dan ini kalau ini apa? Minyak. Warna. Air. Teh dan ini kan ada perbedaannya ya. Nah, itu termasuk campuran apa? Yang teh termasuk campuran apa dan yang ini termasuk campuran apa? Ada yang tahu atau tidak? Tadi siapa yang homogen? Bilang homogen? Enggak ada. Yang homogen yang mana? Yang teh, benar. Yang ini? Alasannya apa? Karena campuran. Karena sudah bersatu. Ya, betul Mbak Retna. Yang ini bersatu. Yang itu tidak bisa bersatu. Pemisah. Homogen ini homogen ini kan terlihat jadi satu gitu ya. Tidak terlihat perbedaan antara teh murni, air atau gula. Kalau yang ini kan terlihat jelas perbedaannya. Kita lanjut ke aktivitas berikutnya. Sebelumnya Ibu ada video. Bagus ya? Bagus. Pelangi gitu ya? Iya. Baik. Nah, sekarang waktunya diskusi. Bu, bagi menjadi satu kelompok 3 orang gitu ya, garis gitu. Silahkan diskusikan apakah air dan minyak merupakan campuran dan mengapa pewarna dapat bercampur dengan air tetapi tidak dapat bercampur dengan minyak. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. 2 menit. Dikumpulkan nggak, Bu? Nggak usah Bu. Nanti ada perwakilan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya ya. Baik, Ibu. Apakah air dan minyak merupakan campuran? Ada dong tidak. Oke. Tapi di sini iya. Campuran. Bu, BKM mau rotinya.
sekali. Iya, Bu. Sulit sekali itu, Bu. Yang sudah siap boleh silahkan. Mbak, dari kelompok Mbak Salsa sudah siap? Langsung saja Kak. Ya teman-teman, saya Salsa, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Bu Elin. Yang pertama, apakah air dan minyak merupakan campuran? Jawabannya iya. Minyak dan air merupakan campuran heterogen atau campuran yang bisa dilihat mana bagian air dan mana bagian minyak secara langsung kayak tadi yang di video itu ya Bu ya. Terus yang kedua, mengapa pewarna dapat bercampur dengan air tetapi tidak dapat bercampur dengan minyak? Alasannya karena pewarna memiliki karakteristik zat yang sama dengan air, sehingga pewarna dapat larut dalam air, sedangkan karakteristik minyak dan air berbeda, maka pewarna tidak dapat larut dalam air. Begitu, Bu. Baik. Teman-teman di sini semuanya apakah setuju atau ada yang mau membantah atau mengoreksi atau apa? Cukup, setuju. Setuju. Baik, terima kasih Mbak Salsa atas jawabannya. Jadi air dan minyak itu merupakan campuran heterogen. Nah, heterogen karena pewarna bisa turun ke bawah, larut dengan bercampur dengan air karena memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan dengan minyak mereka tidak bersama karena karakteristiknya berbeda. Lanjut kita ke aktivitas latihan soal. Ya, 5 aja. Ibu bagi kertas, silahkan kalian jawab. Ini jawabannya apa? Ya. Aku sayang kamu. Ya, sendiri-sendiri. Ini tugas. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, kelebihan Bu. Maya karena sudah jujur. Tapi nanti nilainya dikurang ya. Ya, dibagi 2 aja sama. Bisa, Bu, nomor 2 susah. Iya, nomor 2 sulit, Bu. Kalau nggak bisa, Ada 2 ya. bisa kosongin. Nomor 3 juga susah. Baik, sudah selesai belum? Sudah. Bentar lagi, Bu. Oke. Ya, boleh. Kok aja do kandaan kok. Dikumpulkan. Baik, sudah selesai ya? Sudah. Ih, punya salsa kosong, Bu. Ini kosong, Bu. Baik. Jadi udah pada paham semua ya? Ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Mengenai apa saja? Nanti dapat tambahan nilai. Mbak Ira? Kalau dapat makan siang mau. Kita tunggu ya programnya. Kita tunggu. Ikut-ikutan. Mbak. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada perubahan fisika dan kimia. Singkatnya, perubahan fisika itu tidak menimbulkan atau menghasilkan zat baru, benar Mbak Diana. Kalau perubahan kimia menimbulkan zat baru. Lalu kita ada lembar kerja peserta didik. Ini tuh tugas praktikum, tapi luarannya itu kalian bisa mengerjakannya di rumah. Kalian bisa bereksperimen sendiri di rumah. Praktikum Ini di video, Bu. Ya, di video ya. Ya. Soalnya ini cukup mudah. Jadi nanti kegiatannya itu ada 2 percobaan. Yang pertama itu menggunakan kertas. Yang perlakuan pertama, kertasnya belum dipotong. Yang kedua, kertasnya sudah dipotong jadi kecil-kecil. Nanti kalian bedakan
dan isikan di kolom ini. Dan yang kedua itu kertasnya yang satu belum dibakar, yang satu udah dibakar. Nanti kan ada perbedaan dari keduanya. Kalian bisa isikan di sini. Nanti filenya ibu kirim di grup ya. Ada pertanyaan nggak? Ada dokumentasi tidak, Bu? Oh iya, bisa. Boleh ditambah dokumentasi dan beri kesimpulannya ya. Iya, Bu. Ya Bu, siap Bu. Sudah paham? Sudah. Ini semester depan. Untuk pengumpulannya minggu besok ya. Loh, Bu. Senin ada pertemuan tuh. Senin katanya nih. Beneran ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Sudah. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.